Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengannya beredar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya terima kasih telah datang. Mudah-mudahan ini mohon maaf ada kekurangan yaitu masalah di koneksi dari proyektor. Marilah saya mulai sekarang. Apa kegunaan dari KTA yang telah Bapak-bapak Ibu-ibu buat? Itu ada memiliki manfaat. Yang pertama adalah identitas kita sebagai anggota warga Nadien di Brunei Darussalam, dan juga kita terdaftar menjadi keluarga PCNU Brunei Darussalam. Jadi kalau ada apa-apa, kita sebagai keluarga insya Allah siap membantu dalam keadaan apapun. Jadi boleh disebut sebagai tanda lah kita. Yaitu kalau orang tanya kamu warga Nadien Brunei ya, bisa sebagai penyemangat, berkontribusi kepada PCNU Brunei Darussalam, walaupun tidak bisa memberikan kontribusi banyak, paling tidak menjadi anggota sudah dapat berkontribusi melalui uang kas yang dibayarkan digunakan untuk keperluan dakwah di PCNU Brunei Darussalam. InsyaAllah. Yang pertama yaitu keikutsertaan dalam kegiatan. Nah, ini kita mengundang seluruh warga Nadien yang ada di Brunei dalam setiap kegiatan PCNU Brunei Darussalam. Nah, siapa yang kita undang yaitu kita prioritaskan orang-orang yang memiliki KTA. Maka itu semua anggota PCNU maupun warga Nadien di Brunei kalau boleh kita harapkan wajib memiliki KTA atau e-KTA. Yang kedua adalah mendapatkan akses program-program pendidikan, pelatihan. Nah, kita dari Banom-Banom dan juga PCNU ada namanya program-program pendidikan dan pelatihan. Nah, baik banyak ataupun sedikit, program-program ini insya Allah berguna untuk keluarga dan warga Nadien juga. Untuk orang-orang tua, orang-orang yang sudah bekerja maupun anak-anak. Nah, insya Allah dari Banom-Banom pun aktif, Fatayat dan Muslimat menyelenggarakan sebuah pelatihan. Yang ketiga adalah memperoleh diskon yang berbelanja di restoran yang dikelola oleh anggota LPNU. Oh, ini boleh bekerja sama. Nanti kita pikirkan lagi ya Ifai ya. Ada beberapa restoran yang sudah bersedia untuk menerima atau memberikan diskon bagi pemegang kartu KTA PCNU Brunei Darussalam. Contohnya restoran Mbak Susilawati ya, Mbak Sila. Ya, beliau menerima memberikan diskon kepada pemegang kartu e-KTA, kepada anggota PCNU Brunei Darussalam. Nah, ini merupakan langkah yang terbaik untuk bersilaturahim warga Nadien di Brunei melalui dan juga mendukung usahawan-usahawan dari keluarga PCNU Brunei Darussalam sendiri. Jadi saling menolong, saling membantu dan saling support. Ini kemudian kita akan kembangkan lagi para pengusaha yang ada di Brunei, terlebih lagi dari anggota LPNU yang ingin memberikan kontribusi kepada PCNU, yaitu dengan memberikan diskon, boleh banyak, boleh sedikit, itu boleh dihubungi kepada pengurus Satgas KTA, yaitu pengurus kami, untuk diinformasikan dan diberikan informasi kepada warga Nadien di Brunei. Oke, kemudian adalah dukungan dan bantuan hal-hal yang berkaitan dengan studi, kehidupan beragama, kegiatan sosial di Brunei Darussalam. Jadi ada teman-teman melalui Lazisnu, ada kawan-kawan yang terkena musibah, ada kawan-kawan yang mendapatkan kabar duka maupun sangat memerlukan bantuan secara emergensi ataupun terkena bencana yang tidak diinginkan. Ya, kami melalui PCNU dan juga bekerja sama dengan Lazisnu, insya Allah membantu keluarga yang kita yang terdekat. Nah, jangan sampai kita membantu yang jauh di sana, tapi keluarga yang di depan kita tidak terbantu. Jadi dengan adanya EKTA boleh terdata saudara-saudara kita yang terkena musibah, boleh kita
jejas atau boleh kita cari informasinya dan boleh kita tolong secepatnya. Seperti itu. Inilah gunanya dari EKTA itu sendiri. Dan kemudian memperoleh jaringan komunitas yang saling mendukung. Di dalam PCNU itu ada namanya LPNU Marketing Center. Nah, di sana teman-teman yang ingin berusaha atau berwirausaha memasarkan barang-barang dagangannya boleh di dalam grup WhatsApp yang disediakan. Dan juga jika ada keperluan, contohnya kita warga Nadien di sini ada yang memerlukan repair workshop kereta. Di kita juga ada warga Nadien di sini yang bersedia. Siapa ya percetakan juga ada. Apa membeli kerudung, ada beberapa wirausahawan, restoran, semua ada. Jadi jaringan komunitas ini memperkuat usaha-usahawan yang ada di warga Nadien yang ada di Brunei itu sendiri. Jadi insya Allah dengan adanya EKTA lebih menguatkan lagi identitas kita sebagai keluarga PCNU Brunei Darussalam. Nah, selain dari identitas itu sendiri, kartu ini memiliki manfaat bukan sembarang kartu, yaitu kenapa kita menggunakan e-money karena kita ingin mendapatkan manfaat. Nah, di Brunei ini belum ada kartu yang boleh diproduksi digunakan untuk merchant atau pembayaran. Jadi kita menggunakan namanya e-money. Nah, e-money ini apa gunanya? Boleh digunakan untuk membayar e-tol. Nah, kita lihat ada video yang dibagikan di dalam grup itu, dalam grup warga Nadien, yaitu Om Roro telah merasakan manfaatnya Om Roro? Sudah? Alhamdulillah. Boleh. Tadi siapa lagi? Yai Faiz sudah mencoba Faiz? Alhamdulillah. Beberapa ini Mas Dani juga sudah mencoba. Ya insyaallah bukan cuma memenuhi dompet ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi ada manfaatnya dan boleh dikenang kalau seandainya sudah pensiun dari Brunei Darussalam. Jadi ingat ketika membayar tol, ingat saya dulu anggota PCNU. Nah, itu ada kenangannya yang membuat kita selalu teringat momen-momen bersama warga Nadien di Brunei Darussalam. Kemudian ada e-parkir. Jadi kalau kita parkir sekarang di Jakarta atau di kota-kota besar saat ini masih wajib menggunakan namanya e-money, tap. Nah, kartu tap, nggak boleh pakai duit lagi, cash lagi. Tapi menggunakan pakai kartu e-money. Nah, ini adalah kemudahan untuk warga Nadien untuk menggunakannya ketika parkir di mall ataupun stasiun atau beberapa tempat yang menyediakan parkir menggunakan tap, kartu tap. Kemudian menggunakan bus Trans Jakarta ataupun Trans Pakuan atau Trans Surabaya, Trans Jogja yang menggunakan e-money. Ada juga Jaklingko dan juga MRT. Nah, MRT kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggunakan MRT di Jakarta boleh menggunakan kartu e-money yang ada dari PCNU Brunei Darussalam. Kapasitas, kita lihat kapasitas. Berapa kapasitas tertinggi atau maksimal ini boleh menyimpan hingga sebanyak 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah. Kenapa 2 juta? Kalau 100 juta kebanyakan. Nanti hilang berbahaya. Nah, 2 juta itu mungkin udah besar. Tapi ini sebenarnya simple. Supaya kalau kita tiba-tiba memerlukan duit secara cepat, kita lupa bawa ATM, kita lupa bawa duit cash, baterai handphone kita habis, kita mau pakai QRIS mati, masih ada e-money di wallet. Nah, inilah sebagai duit cadangan kalau kita mau beli sesuatu. Kemudian komuter line mungkin beberapa ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan juga untuk komuter Jabodetabek. Di minimarket juga bisa digunakan untuk membeli sebuah barang. Kalau bapak-bapak ibu-ibu selalunya malas untuk ke ATM, menyimpan duit, simpan saja di e-money-nya, di kartu EKTA-nya. Kemudian untuk belanja di Indomaret atau Alfamart, boleh menggunakan kartunya. Jadi ibaratnya ini sebagai duit cadangan. Nah, duit cadangan. Kemudian digunakan untuk membeli BBM di stasiun kayak Shell boleh, di Pertamina juga boleh, boleh menggunakan.
namanya Imani. Kemudian beberapa tempat wisata, seperti kita lihat beberapa tempat wisata di Surabaya, di Jakarta, dan beberapa daerah sudah menggunakan Imani. Di Jakarta Selatan ada Ragunan, juga menggunakan Imani. Jadi lebih memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan EKTA PCNU Brunei Darussalam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana top up? Bagaimana top up kartunya? Nah, ketika Bapak Ibu baru saja menerima kartu, Bapak Ibu boleh top up kartunya melalui aplikasi OVO. Ada aplikasi OVO di handphone Bapak Ibu yang punya. Kalau nggak punya apa? Boleh melalui GoPay. Kalau nggak punya juga GoPay, BSI. Kalau nggak punya juga BSI, kalau tabungannya di Mandiri, Livin Mandiri. Nah, kalau nggak punya juga di Indomaret. Kalau di Indomaret jauh, cari Alfamaret. Kalau nggak ada juga jauh. Oh, saya di Brunei. Gimana cara top up-nya? Indomaret jauh, Alfamart jauh. Nabung nggak ada di BSI. Nabung nggak ada di Mandiri. GoPay nggak punya, OVO nggak punya. PCNU membuka kesempatan untuk top up di kami di setiap acara-acara PCNU yang diselenggarakan. Nah, yaitu saat ini kami membuka kesempatan top up melalui yaitu sekarang ada Yai Faih yang standby untuk top up hari ini untuk di top up berdasarkan jumlah yang diinginkan. Tapi jangan besar-besar, jangan minta top up 10 juta gitu. Jangan mendadak minta top up 10 juta. Tunggu. Oke, untuk top up biayanya kita lihat di adanya kontribusi juga Bapak Ibu. Biaya top up mesti dikenakan. Kenapa? Karena memang ada biaya dari aplikasi Livin yang digunakan. Pertama. Yang kedua, ada berapa ya Ifai untuk top up? Untuk 100.000? 100.000 itu 12 ringgit. Ya, 12 ringgit. Nah, ada kontribusi sedikit untuk kas. Jadi kita top up sekalian sedekah ke PCNU. Jadi menurut saya mungkin nggak seberapa ya. Itu ya boleh ya kali ya. Untuk 100.000 ini top up sebanyak 12 ringgit biayanya. Itu. Kemudian 200.000 yaitu sebesar 21 ringgit. Ya, untuk saat ini segitu aja. Jangan minta yang top up 10 juta ya. Oke, itu adalah informasi untuk top up hari ini. Siapa yang mau top up boleh ke Yai Faih saat ini hari ini. Kita mencoba membuka loket top up saat ini dulu. Oke, nanti di acara-acara berikutnya kita akan coba buka lagi. Kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Nah. Oh iya, boleh. Oke. Ini informasi dulu. Waktunya udah ya, kemalaman. Jadi kalau mau top up Ibu Bapak ke mall, kalau boleh main ke mall sebelum dekat bioskop itu sebelahnya Cube, ada kedai Yai Faih, dan juga kalau ibu-ibu boleh lihat-lihat tudung di belakangnya itu boleh lihat-lihat dulu tudung sebelum top up ya. Amelia. Kedai Amelia. Jadi Bapak Ibu kita boleh top up di Brunei Darussalam. Kalau dulu masih di Indonesia sana di minimarket ataupun supermarket. Ini Mas ada pertanyaan, minimarket mana saja yang boleh untuk top up? Indomaret, Alfamart, dan sekarang di BRI Link sepertinya sudah bisa menerima ada Shopee top up. Di warung-warung sudah ada sekarang tuh. Di warung-warung sudah ada menerima bayar listrik, top up e-money, sudah ada. Sudah ada di warung-warung. Jadi semua minimart boleh masuk lah? Boleh, yang penting semua minimart boleh, Indomaret dan Alfamart yang prioritas. Sementara. Itu yang di Indonesia. Kalau yang di Brunei silahkan menghubungi Ustadz Haji Ahmad Faih di acara-acara NU ataupun di ke mall. Atau ke mall. Nah.
Oke. Itu Oke, ya, betul. prosesnya panjang lagi itu. Ya, handphone yang ber-NFC. Yes, oke. Ya, betul. Oke. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang baru punya atau baru memiliki, ketika kita top up saldo, kita mesti melakukan namanya update saldo. Nah, top up dan update itu berbeda. Top up itu adalah mengisi saldo, update saldo adalah merefresh, membagi tahu lagi kartu itu supaya saldo itu terbaharui. Oke, atau update. Jadi itulah kekurangan dari e-money. Dia sudah top up, mesti update. Yes, semua e-money, BRIS, Flash, apalagi kartunya BRI, Brimo itu aplikasi ya. Brizi itu semua mesti di-update. Oke, contohnya Bapak Ibu ada yang punya handphone NFC? Ber-NFC ada ya. Om Roro ada NFC, ada nabungnya di Mandiri, punya aplikasi Livin, itu boleh mentop up sendiri. Oke. Kalau nggak ada ya family, kanan kiri, saudara boleh juga. Oke. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Iya, ibu-ibu, bapak-bapak ada pertanyaan dipersilahkan. Mengenai EKTA. Dan juga informasi ini sudah sampai gelombang 6, sudah tercetak sebanyak berapa Mas Diki yang terakhir? 285. Yang gelombang 6. Ya, semua total 280 sekian. Yang terakhir ini 20-an kah atau 30? Oh, yang jumlahnya ya sekitar 30. 20-30 yang terakhir, dan ini dibukakan lagi gelombang 7 ya. Kepada Bapak Ibu yang belum mendaftarkan ada diri. ada yang bertanya. Ya, silakan. Siapa? Ya, Ustazah, silakan bertanya. Yang mana? Ya. Oh, Hajah Laila. Ya. Sama, di apps-nya itu sama. Dia ketika kita top up, dia akan minta update saldo. Kita update terus langsung. Di Indomaret juga kita minta juga update. Kalau sudah diisi saldo, sudah update atau belum? Kita tanya juga gitu. BSI, yang punya BSI kita update, nanti di aplikasinya dia minta, setelah kita top up, dia minta update lagi. Nanti di update saldo dibaca lagi. Kayak gitu. Setelah itu, jadi mudah. Iya, belum bisa. Semua mesti diupdate. Iya. Oke, supaya duitnya muncul. Dan yang terpenting adalah jangan simpan kartu ini di tempat panas. Nah, kadang-kadang ibu-ibu bapak-bapak lupa kan. Misalnya, Iman ini simpan aja di atas tuh dashboard tuh, ataupun simpan di bawah itu. Kalau boleh jangan, masukkan ke wallet. Sayang, di eman-eman. Nanti yang tadinya mukanya senyum kepanasan, kegerahan gitu di fotonya kan berubah. Enggak, jadi rusak. Kartunya rusak cetakannya. Oke. Jadi ada kekurangan, jangan di tempat panas. Satu lagi Mas Diki, pertanyaan. Kalau di KTA itu tersimpan duit 100.000. Kemudian rusak, saya bikin lagi 100.000 itu bisa dipindah atau hilang? Oke, untuk resikonya adalah kita mesti benar-benar menjaga kartu. Mesti benar-benar menjaga kartu. Kalau chipnya masih bagus, walaupun kartunya rusak, masih bisa dipakai. Tapi kalau kita produksi bikin kartu baru dengan nomor baru. Kartu baru dengan nomor baru, otomatis saldonya berbeda. Ibaratnya kita membeli dompet yang baru. Dompet yang lama masih duitnya masih di dompet yang lama. Nggak bisa kita ambil duitnya, kecuali kita belanjakan yang lama. Gitu. Jadi selama chipnya, walaupun gambarnya rusak, selama chipnya masih bagus, bisa kebaca, boleh dibelanjakan. Seperti itu. Terus satu lagi Mas, itu dalam KTA kita 100.000. Ya. Itu saldonya boleh kosong kah atau harus disisakan berapa kayak kita ambil di BIBD itu kan? Enggak ada saldo mengendap. Dalam e-money kita boleh kosongkan. Boleh habiskan. Boleh habis, enggak ada saldo mengendap gitu. Bukan seperti tabungan. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Lain atau ada pengalaman ataupun ada masalah dalam penggunaannya, boleh tanya. Gimana Om Roro, masa balik ada kesulitan dalam penggunaan?
Kartu. Nah. Proses transfer. Belum update. Betul. Betul. Diupdate. Oke. Ya, seperti yang dilakukan Om Roro saat itu, yaitu men-top up melalui nomor. Jadi kartunya tuh bukan dipegang sendiri, di anaknya. Nah, tapi di top up melalui nomor kartu. Di belakang itu ada nomor kartu, tapi kita juga mesti update kartu itu. Kalau nggak diupdate, mau diisi 1 juta juga nggak akan terbaca. Kalau tidak di-update. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah cukup. Ya. Antar kartu, transfer antar kartu. Kalau antar kartu sepertinya akan bisa, tapi kayak ngeluarin dulu cash, ngeluarin duit, kena cas, masukkan lagi ke satu lagi. Ada charge. Ya sayang gitu, sayang. Begitu. Oke, terima kasih Bu Aja yang telah datang. Baiklah, selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan lagi boleh. Iya, kelihatannya boleh. sudah akhir, kita Sudah. tutup saja Mas.